keselamatan kepada kita dan berjanji untuk datang lagi ke dunia ini. Mari kita berdoa agar kita bisa selalu siap untuk menyambutnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dengan merayakan Advent ini, hati kita semakin terbuka akan cinta Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cahaya Kristus menembus kegelapan dosa kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga lingkaran Advent ini senantiasa mengingatkan kita untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga masa Natal ini mengisi hati kita dengan damai dan kegembiraan dalam mengikuti teladan hidup Yesus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah, gereja-Mu dengan penuh sukacita menantikan kedatangan penyelamat kami yang telah mengusir kegelapan dosa. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami. Semoga dengan menyalakan lilin pada lingkaran Advent ini, kami melihat juga kegemilangan terang Kristus yang bercahaya. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk anak-anak yang dikasihi Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Advent yang pertama, dan kita sudah menyalakan lilin Advent yang pertama, yang melambangkan harapan kita akan kedatangan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima kedatangan Tuhan. Selamat mengikuti kegiatan Bina Iman selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas hari baru yang Kau hadirkan bagi kami. Terima kasih atas waktu untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda-Mu dalam kegiatan Bina Iman ini. Semoga Tuhan sendiri yang senantiasa menuntun kami semua untuk selalu setia mendengarkan dan mencari Engkau. Puji dan syukur kami pula karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk merayakan masa Advent. Bantulah kami agar kami dapat mengisi masa ini dengan lebih tekun mendengarkan sabda-Mu dan menuruti kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kitab Markus. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Anak-anak sekalian, baru saja kita mendengarkan sabda Allah yang mengajarkan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Dan sekarang kita akan melihat video berikut ini yang mengisahkan, mengajarkan kepada kita arti dari lingkaran Advent dan masa Advent. Selamat mengikuti. Masa Advent menurut Gereja Katolik. Setiap tahun, umat Kristiani merayakan Natal. Bagi banyak orang, Natal dan Advent itu identik dengan pohon Natal, kandang Natal, dan hadiah Natal. Bagi umat Katolik,
perayaan Natal didahului dengan persiapan masa Natal, yaitu masa Advent, yang merupakan masa persiapan menyambut kedatangan Kristus. Tradisi Advent sendiri mulai dirayakan dalam lingkungan gereja Katolik di Spanyol dan Perancis sekitar abad keempat. Advent dalam gereja Katolik adalah nama periode sebelum Natal. Nama Advent diambil dari kata Latin Adventus, yang artinya adalah kedatangan. Dalam masa Advent, umat Kristen Katolik Roma menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal dan memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Persiapan itu dilakukan baik dalam perayaan-perayaan liturgis maupun dalam hidup rohani pribadi. Kedua arti di atas tersebut didasarkan atas catatan-catatan historis gereja abad keempat dan kemudian dipertegas dan dipertahankan kembali dalam Konsili Vatikan II yang pada saat itu melakukan pembaharuan liturgi. Katekismus Gereja Katolik menuliskan, dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan membaharui kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Dengan merayakan kelahiran dan mati syahid Sang Perintis, gereja menyatukan diri dengan kerinduannya. Ia harus semakin besar dan aku harus makin kecil. Sementara itu, Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi tahun 2002 mengatakan bahwa Advent adalah masa pertobatan seperti dikutip dari para nabi terdahulu, lebih khusus Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan ini merupakan penyesalan atas dosa bagi umat Allah untuk mempersiapkan diri secara spiritual. Persiapan yang terbaik adalah dengan lebih sering menerima sakramen Ekaristi dan juga menerima sakramen tobat. Masa Advent terbagi atas 4 minggu dengan tema sentral yaitu penantian. Advent selalu mulai pada hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 30 November atau peringatan Santo Andreas, atau antara tanggal 27 November dan 3 Desember, dan berlangsung sampai malam Natal 24 Desember. Maka, panjangnya masa Advent per tahun berbeda-beda. Tetapi sebuah masa Advent selalu terdiri dari 4 hari Minggu. Pada masa Advent, para pastor atau imam biasanya mengenakan toga atau kasula berwarna ungu. Di gereja ditempatkan sebuah lingkaran Advent atau simbol kehidupan kekal, yaitu rangkaian daun cemara yang di dalamnya diletakkan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin berwarna merah jambu. Lilin pertama, lambang harapan. Lilin kedua, simbol kesetiaan dan cinta. Lilin ketiga, lambang sukacita atau gaudete. Lilin keempat adalah lilin malaikat, simbol damai. Lilin-lilin itu dinyalakan sebagai berikut. Minggu pertama, sebatang lilin ungu. Minggu kedua, 2 batang lilin ungu. Minggu ketiga atau gaudete, 2 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu keempat, 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Malam Natal, keempat lilin dan 1 lilin Natal berwarna putih di tengah rangkaian lilin Advent. Hari Raya Natal, semua lilin dinyalakan. Lilin dan warna liturgi ungu melambangkan warna pertobatan dan penyesalan yang ditandai oleh masa puasa. Seringkali sebatang lilin putih dinyalakan di tengah lingkaran.
Ini adalah lilin Kristus atau lilin Natal yang melambangkan kelahiran Kristus. Lilin ini dinyalakan pada malam Natal atau pada hari Natal itu sendiri. Pada abad ke-16, lingkaran Advent juga mulai dipasang di rumah-rumah keluarga Kristiani. Lingkaran ini bisa digantung di tempat yang dapat dipandang semua anggota keluarga, seperti di ruang makan dan ruang keluarga. Dalam masa Advent 7 hari sebelum Natal, yaitu tanggal 17 sampai dengan 23 Desember, didoakan antifon sebagai berikut. O sapientia atau O kebijaksanaan. O Adonai atau Oh Tuhan. O radix Jesse atau O pangkal Isai. O clavis David atau O kunci Daud. O Oriens atau O bintang fajar. O Rex Gentium atau O Raja segala bangsa. O Immanuel atau Oh Tuhan beserta kita. Inisial dari doa tersebut kalau dibaca mulai huruf yang terakhir, maka akan membentuk kalimat Erokras yang artinya besok aku akan datang. Jadi, masa penantian dalam masa Advent senantiasa dibarengi dengan pengharapan akan kedatangan Sang Immanuel. Masa Advent adalah masa persiapan yang harus diisi dengan pertobatan, yaitu membersihkan rumah hati kita agar Kristus dapat lahir kembali di hati kita. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, maka kita akan mengalami Kristus yang hadir di dalam hati kita, sehingga kita juga akan mengasihi dengan memberikan diri kepada sesama kita. Natal mengingatkan kita untuk dapat berbagi kasih dengan sesama. Mari, pada masa Advent ini, kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Datanglah ya Tuhan, lahirlah secara baru di dalam hati kami. Anak-anak, sekarang kita masuk dalam kegiatan aktivitas. Kita akan membuat satu keterampilan yang bagus sekali. Selamat mencoba. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita mempersembahkan kegiatan Bina Iman minggu ini kepada Bapa di surga dengan berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Teman-teman yang terkasih, marilah kita berdoa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah setia mengikuti Bina Iman pada hari ini. Terima kasih juga untuk para orang tua, keluarga yang sudah mendampingi. Selamat memasuki masa Advent. Semoga anak-anak bersama keluarga di rumah tetap bersukacita untuk melalui masa penantian ini, meski masih dalam situasi yang serba terbatas dan berbeda dengan tahun sebelumnya. Semoga anak-anak semua bisa menjadi bintang-bintang terang yang akan membawa semua orang kepada Yesus yang menjadi sumber pengharapan. Anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Anak-anak tetap semangat dan bergembira untuk berdoa, belajar, dan bermain dari rumah. Sekarang kita akan menutup kegiatan kita kali ini dengan berdoa. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas masa Advent yang boleh kami awali pada minggu ini. Semoga pada masa ini
kami dapat bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran-Mu. Bantulah kami agar mampu mentaati perintah-perintah-Mu sampai saat kedatangan-Mu kembali. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik Bina Iman Anak Katolik, Paroki Santo Yohanes Pemandi Janti yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berdoa dan mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menguduskan kami sepenuh-penuhnya. Kami mohon peliharalah jiwa, raga, dan roh kami senantiasa, secara khusus kami anak-anak-Mu di Bina Iman Anak Katolik, Paroki Santo Yohanes Pemandi Janti, para orang tua kami, para pembina, agar kami senantiasa mengharapkan kedatangan Putra-Mu yang penuh kemuliaan. Semoga di masa Advent ini kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan budi kami, diri kami dengan baik, sehingga kami pantas untuk menyambut kedatangan Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga adik-adik Bina Iman Anak Katolik, Paroki Santo Yohanes Pemandi Janti, para orang tua, para pembina selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.